Ini kota Urumqi adalah salah satu metropolitan di bagian barat Tiongkok. Dan ini kotanya modern juga ya. Nah, sekarang kita cobain MRT di Urumqi. Setelah beberapa hari menyusuri bagian selatan Xinjiang, menjelajahi Kashgar dengan budaya Uighur yang kental dan lanskap alam di dataran tinggi Pamir yang ekstrim, kali ini perjalanan kita berlanjut ke Urumqi, ibu kotanya Xinjiang. Kali ini kita tiba di Urumqi dengan menumpangi pesawat dari Kashgar. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Urumqi atau Urumqi adalah salah satu kota metropolitan di barat Tiongkok, sekaligus kota besar di dunia yang terletak paling jauh dari laut. Kota ini dihuni oleh lebih dari 4 juta penduduk dengan komposisi etnis yang beragam, mulai dari Uighur, Han, Kazakh, Hui, dan kelompok etnis lainnya, menciptakan dinamika budaya yang sangat unik. Di vlog kali ini, kita akan menelusuri kehidupan urban Xinjiang, mencicipi kuliner khasnya, menyusuri pasar, dan melihat langsung denyut kota metropolitan di jantung daratan Eurasia. Kita juga akan mengunjungi Museum Xinjiang, menyaksikan mumi-mumi kuno yang terawetkan secara alami, yang menjadi bukti persilangan budaya di sepanjang jalur sutra. Yuk langsung aja ikuti aku menelusuri Urumqi. Selamat pagi semuanya dari Urumqi, ibu kota daerah otonom Uighur Xinjiang. Setelah kemarin beberapa hari mengeksplor area Kashgar di Xinjiang Selatan, kali ini kita berpindah ke Urumqi. Sekarang jam 10:42 di pagi hari, tapi mataharinya baru aja terbit ya. Ini musim dingin, jadi matahari terbit agak siangan. Tadi jam 10 baru matahari terbit. Dan ini kemarin seharusnya beberapa hari yang lalu ada turun salju di sini ya. Kelihatan masih ada tumpukan salju di sini. Dan saat ini cuaca di sini cukup dingin, minus 17 derajat Celcius. Dan perbedaan cuaca antara siang hari dan malam hari di Urumqi sangat besar sekali. Ini aku baru aja keluar dari hotel, siap-siap untuk mengeksplor kota Urumqi. Aku tinggalnya di hotel belakang aku ini, Home Inn Plus. Ini areanya strategis banget, seberangnya langsung stasiun MRT. Alamatnya aku tulis di bawah ya. Dan sekarang aku mau pergi ke Museum Daerah Otonom Uighur Xinjiang untuk memulai hari ini di kota Urumqi. Ini kita naik bus ya. Announcement bus umumnya pakai 2 bahasa ya, pakai bahasa Mandarin dan bahasa Uighur. Karena ini memang daerah otonom Uighur Xinjiang, jadi bahasa Uighur masih dipergunakan secara luas. Ini udah sampai di depan museumnya. Tadi naik bus harganya 2 yuan, sekitar 4.500 rupiah. Dan untuk masuk ke museum ini kita harus reserve 1 hari sebelumnya. Cara reserve-nya tinggal search di WeChat atau Alipay, pakai bahasa Mandarin di bawah ini. Dan itu aksara Uighur, jadi aksara Uighur masih dipergunakan secara luas di daerah otonom Uighur Xinjiang. Banyak petunjuk jalan, terus pelang-pelang toko, itu semuanya masih ada penggunaan bahasa Uighurnya ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Ini harus menunjukkan bukti reservasi dulu. 要取票。预约了。
Nah, ini udah di dalam museumnya. Dan ini museumnya gratis ya, cuma harus reserve aja. Museum di China banyak yang gratis dan lumayan besar seperti ini. Jadi kita bisa pelajari sejarah setempat secara sistematis. Saat melangkah masuk ke Museum Xinjiang, kita seakan dibawa menelusuri lebih dari 2000 tahun sejarah wilayah yang berada tepat di jantung jalur sutra. Di sini, Xinjiang ditampilkan sebagai wilayah penghubung penting pada jalur perdagangan darat yang sejak masa kuno menghubungkan Tiongkok, Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Eropa. Melalui jalur inilah barang dagangan, manusia, serta gagasan berpindah dan membentuk peradaban lintas benua. Pada masa dinasti Han lebih dari 2000 tahun lalu, pemerintahan kekaisaran mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah ini. Di sini ditunjukkan bagaimana pos militer dan sistem administrasi dibangun untuk mengamankan jalur sutra dan menjaga stabilitas wilayah perbatasan. Memasuki era dinasti Tang, Xinjiang berkembang sebagai pusat perdagangan dan diplomasi internasional. Di sini kita melihat bukti bagaimana kota-kota oasis menjadi ruang pertemuan para pedagang, utusan, dan peziarah dari berbagai latar budaya dan kepercayaan. Seiring waktu, wilayah ini terus mengalami perubahan administrasi hingga akhirnya konsolidasi pemerintahan menjadi lebih kuat pada masa dinasti Qing, yang menandai pembentukan struktur wilayah Xinjiang secara lebih permanen. Jejak perjalanan panjang itu dapat kita lihat langsung di sini, melalui artefak-artefak kuno, perkakas hidup sehari-hari, tekstil, prasasti, hingga dokumen kuno yang mencatat kehidupan dan pemerintahan masa lalu. Lalu aku berpindah ke ruang mumi kuno, salah satu bagian paling penting di museum ini. Di sini dipamerkan mumi-mumi kuno berusia ribuan tahun yang ditemukan di Xinjiang. Mumi ini terawetkan secara alami oleh iklim kering Xinjiang, memberikan gambaran nyata tentang kehidupan manusia kuno, dari pakaian, kebiasaan pemakaman, hingga kondisi lingkungan pada masanya. Melalui temuan-temuan ini, Xinjiang tampak jelas sebagai persimpangan peradaban di sepanjang jalur sutra, tempat berbagai budaya, kekuasaan, dan manusia saling bertemu dan meninggalkan jejak yang membentuk wilayah ini hingga hari ini. Sebenarnya, highlight utama dari museum ini adalah ruang eksibisi nomor 5, tempat dipamerkannya jasad kering yang ditemukan di Xinjiang. Jasad kering yang ditemukan di wilayah Xinjiang terbentuk melalui proses alami, karena iklim di Xinjiang itu sangat kering, sehingga jasad-jasad tersebut mengalami proses dehidrasi secara alami. Bahkan pakaian-pakaian yang dikenakan oleh jasad tersebut sampai sekarang masih utuh ya, meskipun telah berusia 2000 hingga 3000 tahun lebih. Lalu dari ciri-ciri fisik dan pakaian pada jasad tersebut, dapat diketahui bahwa memang Xinjiang sejak ribuan tahun yang lalu, sejak zaman kuno, merupakan sebuah pusat persilangan budaya dan berbagai agama juga. Jadi ini sangat menarik sekali. Buat teman-teman, kalau suatu saat datang ke Urumqi, boleh datang ke museum ini dan langsung ke ruang eksibisi nomor 5. Karena di dalam sana kita tidak diperbolehkan untuk mengambil foto maupun video. Nah, setelah belajar di museum, sekarang aku mau mulai kulineran di Urumqi. Ini salah satu restoran masakan Xinjiang yang cukup terkenal di Urumqi ya. Makan mie. Makan-makan. Ini aku pesan mie kuning khas Xinjiang, Huang Mian. Ini disiram pakai cabai gitu ya, agak berminyak. Ini salah satu makanan khas Xinjiang juga. Dan makanan ini merupakan persilangan budaya antara etnis Hui dengan etnis Uighur. Karena awalnya makanan mie kuning seperti ini merupakan makanan dari suku Hui yang juga beragama Islam ya. Satu porsi ini harganya 13 yuan, sekitar 30.000 rupiah. Ini porsinya cukup gede.
Tapi ini isinya cuma mie, sabe, dan ada sayur seledri. Dan ini namanya kwas, minuman yang mendapat pengaruh dari Rusia. Karena pada pertengahan abad ke-19, Xinjiang pernah mendapat pengaruh dari Rusia, terutama di Xinjiang Utara ya. Kalau di Rusia, kwas terbuat dari gandum yang difermentasi. Kalau di Xinjiang, ini terbuat dari madu yang difermentasi. Ini rasanya unik. Ada sedikit rasa manis dan rasa fermentasi kayak bir gitu. Seger ya, manis dan sedikit asam. Aku coba mie-nya dulu. Jadi mie ini disajikan dingin. Mie-nya kenyal banget ya. Cabenya lumayan pedas. Tekstur mie-nya sih enak ya, kenyal banget. Tapi ya itu, cuma karbohidrat dengan cabai. Rasanya pedas, gurih. Dan warna kuning dari mie-nya ini terbuat dari sejenis abu gitu. Dicampurin abu, terus ada juga telur ya. Sehingga memberi warna kuning seperti ini. Dan tadi kita lihat proses pembuatannya itu ditarik gitu ya. Mie tarik lah. Dan ini aku ada pesan sate-satean juga. Sate daging sapi. Biasanya makan mie kuning ini dikombinasikan dengan sate. Sate daging domba dan sate daging sapi di Xinjiang wajib dimakan kalau datang ke Xinjiang ya. Ini kota Urumqi adalah salah satu metropolitan di bagian barat Tiongkok. Dan ini kotanya modern juga ya. Tadi itu ada sebuah mall, banyak barang branded. Terus ada hotel bintang 5, ini Hotel Conrad. Padahal dulunya kawasan ini semuanya adalah area padang rumput. Urumqi berasal dari bahasa Mongol yang artinya padang rumput yang indah. Dulu kawasan ini semuanya padang rumput kan. Terus disulap menjadi metropolitan seperti sekarang ini. Dan tingkat urbanisasi di Urumqi sangat tinggi, sekitar 90% ya. Sebagian besar wilayahnya merupakan area perkotaan. Terus jaringan transportasi umum di sini juga oke, ada BRT, bus umum, terus ada MRT juga. Meskipun MRT-nya sekarang cuma satu line atau satu jalur. Nah, sekarang kita cobain MRT di Urumqi. Dan bisa kita lihat nih semua petunjuk di dalam MRT-nya terdiri dari 3 bahasa. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Uighur. Jadi memang kota-kota di China yang memiliki etnis minoritas, kalau etnis minoritas tersebut punya aksara sendiri, biasanya akan ditampilkan di petunjuk jalan ataupun fasilitas umum lainnya. Misalnya dulu aku pernah ke area yang banyak suku Korea China. Nah, di sana ada Hangul gitu juga. Terus daerah yang berbatasan langsung dengan Rusia ada suku Rusianya, dan petunjuk jalan di sana semuanya juga menggunakan bahasa Rusia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Jadi tetap dilestarikan lah. 请在黄线内站稳扶好。 Nah, ini rute MRT Line 1 di Urumqi. Totalnya sekarang ada 21 stasiun ya. Dan terhubung ke Bandara Internasional Urumqi. Aksara Uighur tuh mendapat pengaruh dari aksara Arab ya.
地域的便民水達側の届けがデータにやってくる Let the passengers exit first. When doors closing, please do not force your way through the doorway and wait for the next tram. Thank you. Sekarang kita lagi berada di salah satu landmark dari kota Urumqi, yaitu International Grand Bazaar, sebuah area komersial gitu. Nah, di sini kita bisa membeli aneka souvenir dan mencicipi berbagai hidangan setempat. Sebenarnya area ini baru dibangun tahun 2003 untuk mengembangkan industri pariwisata di kota Urumqi, sekaligus untuk menunjukkan bahwa sejak zaman dulu, Urumqi merupakan titik penting dari jalur perdagangan kuno, yaitu jalur sutra. Dan karakter di atas sana itu adalah Avandi atau Avanti, sebuah karakter dalam cerita rakyat yang sangat populer di kawasan Xinjiang, Asia Tengah hingga Asia Barat. Tetapi status dari Avandi masih diperdebatkan antara tokoh sejarah nyata atau karakter fiksi. Nama lengkapnya adalah Nasruddin Afandi. Afandi dalam bahasa Turki artinya guru. Sebuah gelar kehormatan gitu lah. Sementara Nasruddin adalah namanya. Dan dalam cerita rakyat, biasanya Afandi digambarkan sebagai seseorang yang sangat cerdas, humoris, jenaka, dan sangat bijaksana. Biasanya ia juga memakai topi khas Xinjiang dan Asia Tengah, itu namanya dopa ya. Ini area indoor dari bazarnya. Ini alat musik khas suku Uighur ya. Alat musik petik. Ini kalau nggak salah namanya dutar. Kalau ini alat musik pukul. Kayak rebana gitu ya. Yang kecil kayak gini harganya 80 yuan, 200.000 rupiah. Ini tempatnya bagi aku yang nggak suka belanja kurang menarik ya. Semuanya kayak gerai-gerai menjual souvenir dan produk-produk setempat gitu sih. Dan ini mungkin lagi low season. Jadi di area bazar indoornya ini sepi juga. Hari itu aku juga sempat mengunjungi Masjid Taoqiao yang lokasinya berada tepat di tengah Grand Bazaar. Dan ini cuma buka pada jam-jam tertentu. Untuk masuk ke dalam masjid, kita harus pakai sarung sepatu seperti ini. Dan di sini ada dijelaskan mengenai sejarah dari masjid ini. Awalnya Masjid Taoqiao bernama Masjid Turpan. Dibangun pada tahun 1887 dan lokasinya bukan di tempat ini ya. Kemudian pernah dibangun kembali selama 3 kali pada tahun 1915, 1946, dan 1993. Dan pada saat International Grand Bazaar di samping ini dibangun, masjid ini dibangun kembali dan dipindahkan ke tempat ini. Lalu diberi nama Masjid Taoqiao. Masjid ini terdiri dari 3 lantai sih. Lantai pertama merupakan area komersial. Kayak toko-toko gitu, menjual aneka souvenir gitu. Dan di lantai kedua baru ruang sholatnya. Ini aulanya sekitar 600 meter persegi. Dan disebut dapat menampung sekitar 700 jemaah.
Nah, ini kita ngopi sebentar ya. Kopi dan sedikit cemilan. Namanya Saju Cafe, yaitu kopi yang dimasak di pasir yang panas banget. Tadi itu proses pembuatannya seperti itu. Jadi cangkir kopinya itu terbuat dari besi, lalu ditaruh di atas pasir yang panas banget sampai mendidih. Habis itu baru dituang ke sini. Dan di sekeliling cangkir kopinya, dia kayak ada pakai coklat dan kacang tanah yang udah dicincang halus gitu ya. Panas. Kita coba kuenya. Ini enak banget. Ini isiannya ada kacang tanah, terus kayaknya ada wijen juga. Enggak terlalu manis ya, ini enak banget. Bagian luarnya renyah banget. Aku suka banget ya. Mantap banget rasanya. Ah, 这是什么奶啊？牛奶。牛奶，哎，2.5啊。我们什么蒸了，比如说是一个老师包的，啊， Minum susu. Susu di Xinjiang terkenal ya, karena banyak peternakan di sini. Ini aku beli 500 gram, harganya 2,5 yuan, 6.000 rupiah. Dingin. Dan dalamnya kayak ada sedikit gumpalan es gitu ya. Sedikit membeku. Seger banget susunya. Xerdalana əməli imkasından muşunda filmdə iş pasan bol şeylər kəlməşlər imkan sırayla altı rəqəmli qaldırıb qoyған. Ini aku lagi di dalam supermarket ya. Dan di sini banyak banget produk-produk yang hanya bisa dijumpai di Xinjiang. Produk-produk asli Xinjiang. Belum pernah ketemu mie instan merek ini di kota lainnya di China ya. Dan produk di sini semuanya ada tulisan Uigurnya juga. Ini bahkan cara penyajiannya ada bahasa Uigurnya juga. Ini bahkan untuk minyak makan juga ada yang lokal Xinjiang sini. Merek lokal. Kalau ini selai buah, selai stroberi. Oh, ini kayak chips gitu. Keripik kentang. Merek lokal juga. Sama juga ada aksara Uigurnya. Dan ini murah banget. Satu bungkus ini emang kecil sih ya, 1 yuan. 2.300 rupiah. Luar biasa ya, hampir semua produk yang ada di supermarket ini produk lokal Xinjiang. Ini aku mau cobain. Ini kayak biskuit gitu kali ya. Biskuit dari chickpea, sejenis kacang-kacangan. Dan ini ada campuran kacang badamnya juga. Sekarang aku lagi berada di sebuah jalanan yang menjadi salah satu destinasi kuliner di kota Urumqi, yaitu Hotan Second Street.
Ini banyak banget yang jual kepala domba di sini. Katanya ini makanan yang cocok dimakan pas musim dingin untuk menghangatkan badan. Ini juga salah satu makanan khas Xinjiang Selatan dari Kasgar. Namanya Ipa Chua. 来2个。2个6块钱是吗？好的。Kita langsung eksekusi di tempat ya. Ini agak mirip dengan khao baozi yang sebelumnya udah pernah aku makan, tapi ini bentuknya berbeda. Ini bentuknya lebih memanjang gitu. Tapi sama juga sih, isinya harusnya daging domba juga. Dan sama juga dibakar di dalam tungku tanah liat seperti itu, ditempelin di dinding-dinding tungkunya. Oh my god. Panas. Ini daging dombanya juga nggak bau perengus ya. Bagian luar garing, dalamnya soft, lembut. Terus ada bau jinten juga. Ini daging dombanya isiannya pakai jinten juga. Gurih asin, aroma jinten. Ini kita minum dah. Habis makan kita minum jus delima. Ya, 这个小杯的，10块钱啊。Xinjiang juga terkenal dengan buah delimanya. Jadi kalau lagi di sini puas-puasin minum jus delimanya. Satu ini 10 yuan, 23.000 rupiah. Dan ini jus delima asli ya. Nggak ada campuran bahan lain. Manis asem. Tapi ini nggak beku ya. Padahal di sini minus 20-an sekarang. Taruh di luar gitu aja nggak beku dia. Nah ini juga makanan khas Xinjiang. Ini dessert gitu, makanan manis. Ini namanya suan nai zongzi atau bakcang dengan yogurt. Jadi ini bakcangnya cuma bakcang polos gitu ya, dari ketan gitu. Terus atasnya ada yogurt yang putih ini. Terus pakai madu lagi. Kelihatan disiram madu. Yang original dia pakai madu seperti ini. Tapi itu ada juga yang pakai selai buah, selai strawberry, cranberry, dan masih banyak lagi lah. Aku takut yang selai buah itu terlalu manis. Jadi aku pesan yang ori aja. Oh. Kita cobain ya. Ketan, yogurt, dan madu. Asam manis gitu. Dan manis madu kan, jadi masih oke. Yogurt Xinjiang memang juara sih, enak. Ini ketannya udah lembut sekali. Wo来这边旅游的，冷啊，这两天，冷得很啊。就这几天嘛，应该。明天开始慢慢温度回升了，后天大后天就好。您是新疆本地的吗？对对对。
您是汉族吧？汉族，很早之前就来这边了。父母支边过来的，我是在这边出生长大的。建设新疆，哦50几年就过来了，50几年，5、6年。 ，5、6年就过来了，建设新疆。乌鲁木齐发展的不错呀。老百姓没钱，哈哈。哈哈。这边乌鲁木齐平均收入大概多少，师傅？正常上下班的就4、5千块钱。 4、5千块钱啊。收入很低的。新疆。像国央企单位好一点的，那工资要高一些。国企哈。对。这边的工资要高。主要是中国太大了，要发展起来需要时间。比起内地还是落后的。比起内地啊，比起华东肯定差太多了。就是。那您祖籍是哪的呀？祖籍河南开封。哦，河南开封的。现在汉族跟维族相处怎么样啊？这边？这边应该还行吧。还行是吧？没有什么冲突啊，是吧？普通老百姓都一样哈。对。冬天，今年冬天游客比往年也要明显的要多一些。哦，是吗？像往年没今年那么多。到了。夏天新疆真是很漂亮。下次夏天再来。Sekian dulu petualangan kita menelusuri Urumqi selama 24 jam. Terima kasih sudah setia menemani perjalanan ini. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa beri dukungan dengan menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan vlog berikutnya. Sampai jumpa lagi di petualangan selanjutnya. Bye!